Kita buka sesi pertama. Siapa yang mau bertanya? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid Nasir dari Komisi B DPRD Kota Depok yang membidangi perekonomian dan keuangan. Juga Bapak Ibu narasumber dari Kementerian PUPR, SDM, kemudian juga dari DLHK dan BRIN, serta Dinas Kesehatan dan juga Direktur Utama PDAM dan Bapak Ibu yang hadir, yang mewakili badan usaha dan juga teman-teman dari LSM dan komunitas. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hingga siang hari ini bermanfaat. Saya coba mengawali pertanyaan saya ini dengan bicara masalah sejarah Kota Depok. Mudah-mudahan 3 menit nih Bu Moderator. Kalau kita bicara sejarah Kota Depok secara geografis dan demografis ya, bahwa memang Depok ini awalnya adalah sebuah kecamatan, dan di tahun 82 itu ditetapkan sebagai sebuah kota administratif di bawah Kabupaten Bogor, dan baru tahun 1999 ditetapkan sebagai sebuah kota madya. Nah, proses peralihan dari sebuah kecamatan menjadi kota administratif dan oleh pemerintah pusat ditetapkan menjadi sebuah kota madya, ini menjadi persoalan tersendiri khususnya di Kota Depok, karena memang berbagai macam persoalan-persoalan ini muncul ya, sehingga kalau bicara masalah bahaya penggunaan air tanah berlebihan, menurut saya ini menjadi tema yang sangat strategis dan dibutuhkan oleh Kota Depok ya, karena ini bicara juga masalah perhatian kita bersama, tidak hanya pemerintah, tidak hanya stakeholder, tapi juga seluruh teman-teman LSM dan komunitas, pengamat, dan juga kita sebagai warga dan masyarakat Kota Depok. Jadi Depok itu awalnya memang memiliki 42 setu kalau tidak salah. Sekarang berkurang menjadi 23 atau 22 setu, yang sebenarnya Depok pun juga ditetapkan menjadi sebuah daerah resapan. Jadi kalau bicara masalah cakungan air tanah, maka sebenarnya Depok yang awalnya punya lebih dari 42 setu, sekarang tinggal 23 setu, ini bisa dibayangkan ya. Kemudian juga tadi secara tampilan di awal ya, terkait dengan populasi jumlah penduduk yang sangat signifikan di Kota Depok, 2-3% per tahun populasi jumlah penduduk Kota Depok, yang tentunya berimbas kepada penggunaan air minum atau air bersih, baik itu sumber dari air permukaan ataupun memang dari air permukaan ya, air bawah tanah, sehingga ini menjadi persoalan yang cukup signifikan yang perlu untuk kita bahas bersama-sama ya. Belum lagi tadi juga dibicarakan pengguna air permukaan atau pengguna air bersih dari PDAM itu baru 14%. Targetnya adalah dari 20.000 sampai 90.000 sampai 200.000 ya pelanggan. Ini juga perlu untuk menjadi target yang perlu untuk kita realisasikan seperti itu. Belum lagi juga kita bicara masalah turunnya permukaan air tanah tadi disebutkan ya, 20 cm per tahun. Ini sangat luar biasa kalau memang tidak kita perhatikan bersama-sama. Oleh karenanya memang seminar bahaya penggunaan air tanah berlebihan ini menjadi urusan kita bersama, sehingga menurut saya memang konsep yang diterapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ya, Bapeda Kota Depok itu merubah konsep pentahelix menjadi heptahelix. Jadi melibatkan tidak hanya pemerintah, akademisi, juga tidak melibatkan pengusaha dan media serta komunitas, tapi memang bagaimana peran serta lembaga swadaya masyarakat dan pengamat juga berkontribusi untuk bisa mengurangi upaya bahaya penggunaan air tanah yang berlebihan. Sehingga memang harapan saya nih Pak Direktur PDAM, seminar ini tidak hanya sekedar mendengarkan narasumber dari berbagai macam kementerian dan dinas kesehatan, tapi juga bagaimana seminar ini bisa melahirkan sebuah output rencana strategis yang memang bisa kita laksanakan secara bersama-sama secara heptahelix, sehingga upaya untuk melestarikan agar penggunaan air tanah berlebihan ini bisa diminimalisasi seperti itu. Nah, kemudian juga saya mencoba untuk berbicara masalah kebijakan ya. Kalau bicara masalah kebijakan, peraturan Kementerian SDM ya nomor 195 kan juga sudah
ada semacam penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah. Nah, Depok tadi disebutkan sebagai sebuah daerah imbuhan air tanah. Oleh karenanya saya berharap memang sebenarnya berapa toleransi pengambilan air tanah agar terjadi keseimbangan antara pasukan dan pengambilan air tanah. Ini penting untuk disampaikan kepada seluruh warga dan masyarakat, termasuk juga para badan usaha, agar sebenarnya berapa sebenarnya batas toleransi penggunaan air tanah sehingga terjadi keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah seperti itu, sehingga ini menjadi penting agar kita ketahui. Tadi disampaikan juga oleh narasumber bahwa pengisian air tanah pada cekungan air tanah itu bisa memakan waktu seratusan tahun. Ini sangat luar biasa, dan Depok termasuk daerah imbuhan air menjadi perhatian kita bersama. Nah, kemudian juga kita juga sudah punya surat edaran dari Pak Wali Kota nih, Pak Direktur ya, nomor 660 ini diterbitkan tanggal 16 Juni 2022. Nah, persoalannya adalah apakah memang sosialisasi terkait dengan surat edaran Pak Wali Kota ini sudah tersampaikan kepada seluruh badan usaha, ya, seluruh sekolah dan seluruh instansi yang memang menggunakan air ya. Sehingga memang ini menjadi persoalan, sehingga saya dari DPRD seringkali memantau bahwa kadang kebijakan ini menjadi sebuah kebijakan saja, tapi implementasi dan sosialisasi tidak optimal. Sehingga ini perlu ada semacam peran serta juga tadi heptahelix ya, peran serta lembaga swadaya masyarakat dan pengamat agar perda ini atau surat edaran ini bisa tersosialisasikan secara baik. Saya tidak tahu yang hadir di sini apakah sudah tahu terkait dengan surat edaran Pak Wali Kota terkait dengan penggunaan air tanah, kalau tidak salah judulnya, diterbitkan tanggal 16 Juni 2022. Kemudian yang berikutnya bicara masalah kebijakan terkait dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian juga ada Perda pengelolaan air tanah yang awalnya dikelola oleh pemerintah daerah dan dicabut dan dipindahkan ke provinsi. Ini menjadi persoalan juga untuk bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap penggunaan air tanah yang berlebihan, karena penerbitan izin pengeboran, penerbitan izin penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah serta pajak air tanah itu semua sudah beralih ke provinsi. Nah, sehingga memang perlu ada semacam peran serta dari kementerian, provinsi dan pemerintah daerah bagaimana berupaya untuk melakukan pengawasan terhadap para badan usaha yang menggunakan air tanah ini tidak dilakukan secara berlebihan. Dan saya juga tidak tahu apakah memang secara perizinan ini sudah relevan dengan sebenarnya berapa batas yang dibutuhkan. Sehingga saya berharap juga ada perda terkait dengan bangunan dan izin mendirikan bangunan, itu adalah Perda Kota Depok, sehingga seharusnya memang ada dari pemerintah daerah yang hadir, ada semacam kolaborasi dan sinergitas antara penerbitan izin pengeboran dan sebagainya dan penerbitan bangunan dan izin membangun ini menjadi satu kesatuan yang perlu untuk dilakukan pengawasan secara bersama-sama. Ya, seperti itu. Sehingga mudah-mudahan sekali lagi pertanyaan saya singkatnya agar seminar ini tidak hanya sekedar mendengarkan berbagai macam hal yang disampaikan oleh narasumber, tapi harapannya memang Pak Direktur ini menjadi sebuah seminar yang menghasilkan ya, output ataupun rencana kerja secara heptahelix seperti itu. Ada hadir tengah-tengah kita komunitas, juga ada lembaga swadaya masyarakat dan juga ada pengamat, sehingga bahaya penggunaan air tanah berlebihan ini bisa kita minimalisasi dan mudah-mudahan juga optimalisasi terkait dengan penggunaan air permukaan, air perpikaan bisa lebih optimal lagi. Itu saja barangkali Bu Moderator, lebih kurang. Terima kasih Pak Hafid Nasir. Ini artinya terkait dengan aspek regulasi ya Pak ya, bagaimana pengawasannya. Nah langsung saja dijawab, saya akan memberi waktu kepada Pak Taat Setiawan. Bagaimana Pak ini, aspek regulasi, apa yang perlu ditingkatkan lagi? Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali Pak. Ada yang perlu saya tanggapi. Yang pertama adalah tentang sejarah Depok ya Pak ya. Tadinya ada 42 situ gitu Pak ya. Kemudian sekarang tinggal 32 situ Pak ya. 23 malah ya Pak ya, tinggal separuhnya. Kemudian ada bukti lain bahwa muka air tanah juga turun Pak ya, 20 cm per tahun. Sebenarnya ini hilangnya situ-situ termasuk mungkin mata air itu sebenarnya suatu gejala atau tanda-tanda bahwa air tanah kita itu sedang tidak
baik-baik saja gitu Pak. Artinya ini ada secara kuantitas dia turun. Nah ini memang perlu suatu tindakan yang ekstrim agar situ-situ yang ada ini pulih kembali. Situ-situ yang hilang sebenarnya secara teknis bisa pulih kembali bila mana dilakukan upaya pengimbuhan atau resapan seperti kondisi awalnya, di mana kondisi awal ini kan sifatnya apa ya, bisa untuk saat ini ya bisa dengan teknologi konservasi gitu misalnya. Kemudian terkait dengan Kepmen 195 cekungan air tanah Jakarta gitu Pak ya, di mana Depok adalah bagian dari daerah imbuhan. Nah, daerah imbuhan ini kan input gitu Pak ya, input dari sistem air tanah Jakarta. Bila mana daerah imbuhan ini rusak, pastikan yang outputnya juga tidak seimbang gitu Pak. Input, output itu kan suatu sistem, ada proses di dalamnya, sehingga harus terjadi kesetimbangan. Sistem akan terganggu ketika ada satu yang tidak seimbang, salah satunya di daerah imbuhan ini. Nah, terkait hal tersebut maka kami membuat suatu peta konservasi air tanah sebagai instrumen pengendalian pengambilan air tanah, di mana di situ sudah ada dosis-dosis pengambilan air tanah pada berbagai zona. Tentunya ini dengan mempertimbangkan beberapa parameter seperti karakteristik akuifer dalam artian potensi air tanahnya seberapa besar, tapi potensi air tanah yang besar misalnya itu juga belum tentu di situ bisa diambil dengan banyak. Artinya ada constraint atau hambatan lain yang dijadikan instrumen dalam pengendalian, yaitu posisi muka air tanah. Di situ misal akuifernya bagus, air tanahnya, tapi ternyata muka air tanahnya sudah turun karena banyak punguan. Ini juga kita tidak bisa membiarkan untuk diambil begitu saja. Jadi constraint-nya adalah ada kondisi alam tersendiri seberapa yang bisa terjadi, dan dua adalah kondisi real muka air tanah di situ. Gitu. Nah, tadi sudah saya jelaskan dalam peta tersebut misalnya pada zona aman di daerah lepasan ini bisa diambil maksimal 35 meter kubik per detik per hari misalnya. Pada zona rawan misal 28 gitu. Ini tentunya sudah memperhatikan aspek agar nantinya menuju suatu kesetimbangan antara input dan output itu, sehingga diharapkan recovery muka air tanah terjadi. Nah, kebetulan untuk Kota Depok ini daerahnya daerah imbuhan. Nah, peraturan yang ada mengacu Undang-Undang Tata Ruang, kalau daerah imbuhan adalah daerah pelindungan, di situ untuk air tanah dibatasi atau bahkan untuk saat ini tidak boleh. Secara teknis sebetulnya daerah imbuhan bisa dimanfaatkan bila dijaga keseimbangannya. Artinya ketika kita ngambil, tapi ada air tanah yang dimasukkan sejumlah yang kita ngambil, kalau bisa malah lebih. Jadi saya sangat mendukung sekali dengan adanya sistem perpipaan yang di Depok yang terus diperluas, ini sangat meringankan beban kami gitu. Kami selama ini banyak menolak permohonan sumur bor baru di daerah Depok Pak, karena Depok daerah imbuhan gitu. Dengan adanya bantuan dari Bapak, dari Bidang PDAM, ini meringankan beban kami. Artinya kadang kasihan gitu kita menolak, tapi mau nggak mau harus ditolak gitu. Tapi dengan adanya PDAM kan kita jadi bebannya tambah ringan gitu. Kemudian terkait dengan peran serta masyarakat, ya memang ini harus dilibatkan. Nah, terkait dengan pengawasan air tanah, memang perizinan kan di provinsi, di mana pengawasan melekat pada yang memberi izin itu ya Pak ya, sehingga ini adalah memang tanggung jawab dari pemerintah provinsi untuk melakukan pengawasan gitu Pak. Nah, ini memang masih kita harus banyak diskusi, banyak sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan pengawasan pengambilan air tanah yang masih banyak menyisakan masalah ini gitu Pak. Mungkin kita ke depannya harus banyak istilahnya sinkronisasi tadi gitu Pak. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak Taat. Pak Hafid cukup? Follow up-nya ditunggu. Siap menunggu. Baik ya. Terima kasih Bapak.